Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita sudah merayakan Natal dan kita mengerti bahwa kelahiran Yesus membawa pengharapan ke dalam kehidupan kita. Dan keselamatan kita di dalam Kristus sekarang perlu kita hidupi. Yesus telah lahir di hati kita dan sekarang kita perlu untuk melanjutkan, menghasilkan kehidupan yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kalau kita membaca kisah dalam Lukas pasal yang ketiga, di sana ada seorang yang bernama Yohanes Pembaptis, di mana dia diutus Tuhan untuk mempersiapkan kedatangan Mesias yang pertama. Sebelum Yesus muncul di dalam pelayanannya secara publik, maka Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan lebih dulu, memberitakan jalan pertobatan, memberitakan pesan pertobatan kepada banyak orang untuk mempersiapkan hati untuk menerima Mesias. Dan di sana ada orang-orang yang bertanya ketika Yohanes Pembaptis mulai membaptis, banyak orang datang kepadanya. Dan kemudian ada yang bertanya di Lukas pasal yang ketiga, ayat yang ke-10, orang banyak bertanya kepadanya, jika demikian apakah yang harus kami perbuat untuk bisa dibaptis, untuk menerima keselamatan? Di sana banyak orang bertanya kepada Yohanes. Jawabnya, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis. Dan mereka bertanya kepadanya, Guru, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Tanda dari pertobatan kita adalah perubahan hidup. Dan tadi apa yang dituliskan kepada Yohanes Pembaptis kepada orang-orang itu adalah perbuatan-perbuatan lama dari apa yang telah dilakukan oleh orang-orang itu. Maka Yohanes memberitahu bahwa ketika kita bertobat, hidup kita akan mengalami perubahan. Perbuatan adalah ekspresi dari pertobatan di dalam hati kita. Ada perubahan di dalam hati kita melalui iman kita, hati kita. Di dalam hati orang tidak bisa melihat. Kemudian ketika kita bicara bahwa kita beriman, orang juga tidak bisa melihat apa yang ada di dalam hati kita saat kita percaya. Namun dari perbuatan itulah orang bisa mengenal Tuhan yang telah mengerjakan pertobatan di dalam kita. Sehingga saat kita lahir baru, saat kita percaya, saat kita mulai memilih iman kita di dalam Kristus, kemudian kita dibaptis dan kita memberi diri kita untuk percaya, maka hasilnya adalah perubahan kehidupan kita. Dan perubahan itu merupakan buah yang nyata yang bisa dilihat oleh orang-orang di sekeliling kita. Maka seperti kata Rasul Paulus, bukan perbuatan yang menyelamatkan kita, tapi kita diselamatkan oleh anugerah Allah melalui iman. Dan melalui iman kita itu, perbuatan itu akan tampak nyata. Maka kita harus bisa melihat ke dalam hati kita. Kalau kita telah dilahir barukan oleh Roh Kudus, saat kita percaya kepada Yesus Kristus, maka perbuatan atau buah hidup ini seharusnya mengikuti. Mulai ada perubahan, mulai ada tanda-tanda perubahan, mungkin berproses tahap demi tahap, tapi kita harus meneruskan perubahan-perubahan itu. Dari dalam hati Tuhan telah mengubahkan kita. Kita harus tahu bahwa kita sekarang adalah anak-anak Allah di dalam Kristus Yesus. Sehingga sekarang kita hidup sesuai identitas itu sebagai anak-anak Allah. Kalau kita anak Allah, kita harus belajar hidup dalam kebenaran seperti anak-anak Allah. Seorang yang mencerminkan sifat dan karakter Allah. Mungkin belum sempurna, tapi terus berproses dan progresnya mulai kelihatan. Dan disitulah orang-orang di sekeliling kita mulai akan melihat ada perubahan dalam diri kita. Dan semua akan mulai memuliakan Allah karena Tuhan telah bekerja di dalam kita. Tuhan Yesus memberkati.